Marketing Revolution International. Tapi sayang tidak diajarkan di sekolah. Lulus sekolah, kita disuruh apa? Kerja. Kerja cari apa? Cari uang. Diajari nggak mengelola uang? Enggak. Diajari nggak nyari uang? Enggak. Diajari nggak kecerdasan uang? Enggak. Aneh banget. Itu ilmu sangat penting. Siap? Oke. Mulai. Kecerdasan keuangan dalam waktu 6 menit. Kalau kita mau cerdas secara keuangan, kita harus tahu dua hal ini. Satu namanya pendapatan atau income. Yang kedua namanya spending atau pengeluaran. Sayang orang hanya tahu pendapatan itu satu. Kerja baru dapat uang. Tidak kerja tidak dapat uang. Padahal yang namanya income atau pendapatan ada 3. Satu, active income. Kerja baru dapat income. Anda mau jadi pengemis, jadi guru, pegawai negeri, mau jadi developer, kontraktor, pedagang, itu active income. Kerja baru dapat income. Kemudian yang kedua adalah namanya passive income. Tidur pun dapat income. Ini yang harus punya. Yang ketiga yang namanya portfolio income. Apa itu portfolio income? Adalah capital gain. Kenaikan harga dari semua aset kita. Kita beli rumah 2 miliar. 10 tahun kemudian jadi 25 miliar. Rumahnya ditidurin, kekayaan kita naik 23 miliar. Itu namanya capital gain. Kenaikan dari seluruh aset kita. Berikutnya, yang namanya passive income ada 3. Tidur pun dapat income. Caranya, 1, Anda punya paper asset. 2, punya properti yang menghasilkan sewaan atau bagi hasil. 3, bisnis yang jalan tanpa kita. Yang namanya paper asset, deposito menghasilkan bunga. Royalti dari ngarang buku, royalti dari sistem, royalti dari makelar. Kenalkan orang tambang, dapat $2 per ton, tidur pun dapat terus. Itu. Dari saham dapat dividen, itu namanya paper asset. Dari kertas menghasilkan passive income. Properti, sewaan, Anda sewa-sewakan menghasilkan aset. Bagi hasil tanah, kebun jagung, kebun padi. Itu namanya tidur pun dapat uang dari sewanya. Yang ketiga, ini namanya yang namanya bisnis yang jalan tanpa kita. Laundry, yang koin, dapat Indomaret, Alfamart, apapun yang tidur pun dapat uang bisnis yang tak perlu kita terlibat. Nah, berikutnya ada yang namanya spending. Spending ada 4, pengeluaran. Banyak orang tidak paham. Pengeluaran pertama langsung hilang, namanya konsumtif. Pengeluaran kedua produktif. Pengeluaran ketiga tampak produktif, jebol konsumtif. Yang keempat, tampak konsumtif, ternyata produktif. Apa sih pengeluaran yang konsumtif? Keluar langsung hilang, ada 3. Yang konsumtif adalah pergi tur, hilang. Makan, hilang. Apapun yang Anda keluar langsung hilang, itu namanya langsung hilang. Pengeluaran yang konsumtif kedua, passive spending. Harus dihindari luar biasa. Cicilan rumah Anda itu passive spending. Lupa rumah kan harganya naik. Iya, nanti ada caranya lagi. Cicilan handphone, cicilan tagihan listrik setiap bulan. Itu tiap bulan keluar duit. Anda tidur pun keluar duit. Itu namanya passive spending. Langganan Spotify, langganan internet, langganan Netflix. Itu semuanya passive spending. Kemudian yang ketiga, namanya invisible spending. Miskin tanpa Anda tahu. Nomor 1 yang paling parah, inflasi. Duit Anda tergerus daya belinya tanpa Anda tahu. Dulu beli emas 1 gram di tahun 52, Rp50. Hari ini 600.000. Inflasinya itu 10 juta persen Bapak Ibu. 10 juta persen, gila Bapak Ibu. Itu invisible spending. Mana invisible spending lagi? Mobil Anda. Mobil itu turunnya enggak karu-karuan. Handphone Anda, iPad Anda, komputer Anda, TV Anda, elektronik Anda, itu invisible spending. Tambah kere karena Anda belinya yang membuat Anda kere. Pengeluaran yang produktif itu apa? Semua pengeluaran yang membuat active income kita naik, passive income kita naik, capital gain kita naik. Pengeluaran apa yang tampaknya produktif tapi sebetulnya konsumtif? Orang bilang, Pak, saya beli motor, gaji saya 4,5 juta. Saya cicilannya 1,5 juta.
Kamu beli motor apa? CBR. Wong edan. Lupa untuk kerja, perlu. Bukan perlu, kepengen. Kamu CBR, uang mukanya berapa? 9,5 juta. Cicilannya 1,6. Oke. Berapa tahun? 32 bulan. Total berapa? 60 sekian juta cicilannya sama DP-nya. Setelah sekian lama, apa yang terjadi? 3 tahun kemudian CBR-nya tinggal 18 juta. Rugi 42 juta. Kalau Anda perlu beli sepeda motor Honda Legend kuno, ngapain CBR? Jangan kebanyakan gaya dulu. Menurut hukum fisika, gaya sebanding lurus dengan tekanan. Kalau kita kebanyakan gaya, hidup kita kebanyakan tekanan, berarti kita kebanyakan gaya. Tambah lagi Bapak Ibu, nih, bagaimana gaya tanpa tekanan? Gaya tanpa tekanan, apabila Bapak Ibu sabar dulu punya pasif income segede gajah, Anda gaya segede kerbau. Anak-anak kecil Bapak Ibu tidak tahu ini, kepengen minta terus, kepengen beli konsumtif, pengen beli tas, beli ini. Pengeluaran yang tampaknya konsumtif tapi produktif, ada 3. 1 untuk belajar. Begitu Anda dapat pencerahan, hidup Anda berubah bumi dan langit. Yang kedua, bergaul dengan orang-orang yang kaya, orang yang hebat. Kelihatannya keluar, tapi kita mendapatkan something yang luar biasa. Yang ketiga, untuk amal. Kelihatannya kita keluar, kita cannot outgive God. Kita menyumbang, kita akan dapat duit lebih banyak. Inilah pelajaran bagaimana cerdas secara keuangan. Jangan kebanyakan gaya dulu. Lebih baik investasi leher ke atas, investasi yang aman menguntungkan, cari capital gain, cari yang namanya passive income. Passive income-nya tidur dapat duit segini, gaya segini, hidup tanpa tekanan.